Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji. Perkenalkan, nama saya Risma Andriani, mahasiswa PPG Darjab, tahap 3 tahun 2025 dari LP3 Universitas Tidar dengan NIM 2503071454 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Hari ini saya akan membuat uji kinerja di SMP Plus Muhammadiyah 63 Seisuka di kelas 7 dengan materi sistem tata surya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, Bu. Hadir semua kawan kamu? Abi, Mas Abi Mas semangat sih, Ibu aja semangat. Ya, sampah-sampah boleh tolong tema di bawah. Ada, kalau ada diuji diambil. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, kita pemanasan dulu boleh? Boleh, Bu. Boleh berdiri semuanya, tidak? Berdiri sudah. Kalau misalnya Ibu bilang, nah sebelum pemanasan kita berdoa dulu ya. Gak ada kan yang lagi berdoa tadi? Oke, berdoa. Siapa kelas? Abi. Siapkan Abi. Abi gerak. Siap gerak. Boleh kita lanjut? Boleh, Bu. Oke, kita lanjut pemanasannya ya. Guys, semangat ya, Abi. Ya. Kalau misalnya Ibu bilang panjang, kalian harus pendek, ya. Oke? Ini kebalikannya. Kalau Ibu bilang panjang, maka apa? Pendek. Kalau misalnya Ibu bilang kecil, kan harus besar. Besar. Oke. Dan kalau misalnya Ibu bilang apa lagi? Panjang. Tadi pendek. Kalau kecil harus besar. Enggak lah, kalau kecil harus panjang. Ya kan? Ya 3 aja ya. Panjang, pendek, besar, kecil. Udah. 3 atau 2? 2 aja ya. Oke, kita mulai. Kalau misalnya ada yang salah kita hukum, ya. Udah. 1, 2, 3 fokus. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Mana? Gerakan kamu Sasa. Besar. Kecil. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Kecil. Besar. Kecil. Besar. Pendek. Panjang. Kecil. Ya, sekali lagi ya. Besar. Kecil.
Centang. Kalau misalnya kalian melihat film Upin Ipin pernah? Nah, melihat film Upin Ipin yang pernah episodenya di luar angkasa atau kenapa terjadinya siang atau malam? Nah, ketika malam hari, benda-benda apa aja yang terlihat di langit ketika malam hari? Bulan. Udah itu aja. Nah, ketika Upin Ipin di luar angkasa, apa yang mereka temuin? Pernah nonton Upin Ipin di episode itu? Apa yang Upin Ipin temukan? Batu. Tata surya. Yakin tata surya. Planet. Apa? Apa yang mereka temuin? Mereka ngapain di luar angkasa? Tadi ya, ketika malam hari pasti terlihat bintang dan bulan. Nah, yang mereka temuin adalah apa? Planet. Tapi nggak tahu ya planet apa ya. Intinya mereka itu tiba di planet lah gitu ya kan. Dengan baju apa? Baju mereka lah, pakai baju mereka. Astronot. Baju astronot. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi apa? Kalau udah tahu gambarannya seperti itu. Materi tata surya. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke materi tersebut, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Ternyata tujuan pembelajaran hari ini, ya materinya itu mengenai sistem tata surya. Tujuannya itu yang pertama, kalian atau peserta didik itu mampu menyebutkan macam-macam benda langit. Nah, yang kedua, kalian peserta didik mampu menyebutkan planet-planet dalam tata surya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendefinisikan kelompok planet berdasarkan kelompoknya. Nanti itu akan kita bahas di selanjutnya. Oke, baik. Bu, terus apa Bu manfaat kita mempelajari sistem tata surya? Kita akan bahas juga kurang lebihnya dalam sehari-hari kita mempelajari sistem tata surya. Yang pertama kita mengetahui waktu adanya siang dan malam. Nanti kita akan bahas rotasi dan revolusi atau di revolusi itu nanti ada pergantian tahun. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Planet apakah yang kita tinggali saat ini? Bumi. Planet Bumi. Planet Bumi. Kenapa kita bisa tinggal di planet Bumi? Kenapa? Kenapa kita nggak bisa tinggal di planet Mars, Merkurius? Kenapa harus di bumi? Kenapa bintang A? Karena ada oksigen. Karena memiliki oksigen.
perhatikan yang ada di papan tulis. Kita akan bahas ini ya. Ya. Kemudian tadi karena bumi milik. Kemudian kita akan bahas sistem tata surya. Apa sih sistem tata surya itu? Indri, tahu apa tata surya itu, Indri? Tata surya adalah sekumpulan bintang langit yang terdiri atas matahari, planet, hingga bintang langit yang bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya karena pengaruh medan magnet dan medan gravitasi matahari tersebut. Ya, intinya aja. Ternyata tata surya itu adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas apa? Yang terdiri atas planet, matahari, dan benda-benda lainnya seperti apa? Benda-benda lainnya asteroid, kemudian meteor, kemudian apa Mira? Yang dia seperti ada Komet. 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 Komet ya. Inilah tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, meteoroid, komet, dan asteroid, di mana semuanya mengelilingi matahari menjadi pusatnya. Ada berapa tata surya? Ada 8. Apa aja yang pertama? Ada 8 anggota tata surya. Ya. Dan nampak? Oke, nampak ya, kurang lebih. Nah, kemudian kita akan bahas dulu matahari yang pertama. Apa itu matahari? Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas yang bercahaya, atau matahari merupakan pusat tata surya, mengelilingi dan membentuk suatu peraturan di dalam anggota tata surya yang bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. Dan kemudian matahari itu memiliki bagian-bagian. Apa aja bagiannya? Nah, bagiannya itu memiliki 4 lapisan. Apa aja lapisannya? Yang pertama ada inti matahari. Zona radiasi. Inti matahari di mana? Inti matahari. Kemudian ada Zona radiasi. zona radiasi. Nah, kemudian ada zona konvektif. Ada fotosfer ya. Kemudian kromosfer. Terus ada corona. Bukan penyakit ini ya. Corona. Kemudian ada noda matahari, ada granulasi fotosfer, dan ada
matahari, udah jelas kalau ini ya, yang dalam ya. Yang kedua itu ada fotosfer, yang kedua di dalam. Yang terkenal matahari ini, ada 4 lapisan. Kemudian ada apa lagi setelah fotosfer? Ada kromosfer, dan yang keempat terakhir itu adalah korona. Itu 4 lapisan yang sering disinggung atau dibahas di bagian matahari. Kalau yang lain-lainnya ini cuma disinggung sedikit-sedikit aja. Ada 4 kan lapisan matahari. Di matahari, fotosfer, kromosfer, korona. 4. Coba ibu mau apa satu-satu. Ya, kalau ibu perhatikan di depan nomor tulis, kalau ibu tunjukkan nomoran, matiin aja ya. Matiin aja. Kalian jawab. Salsa. Nomor 2 ini apa namanya? Di lapisan matahari. Kromo. Yakin? Yang nomor 2, kalau yang 1 udah jelas apa bintang A? Inti matahari. Tapi Pak, yang keempat apa? Korona. Indri, yang ketiga apa Indri? Apa? Kromos. Salsa, berarti yang nomor 2 adalah fotosfer. Ya, ingat. Yang pertama inti, yang kedua fotosfer, yang ketiga yang keempat korona ya Pak Tis. Korona lapisan di matahari, bukan penyakit. Oke, sekarang kita akan membahas planet. Apa itu planet? Apa itu planet? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Ingat, planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Atau planet adalah apa? Planet itu dia nggak bisa memantulkan cahaya. Dia menerima cahaya, karena menerima itu dia balik memantul. Dari cahaya yang diterimanya dia memantulkan cahaya kembali. Ya. Orbit, tahu orbit kan? Orbit itu lintasan atau garis edar. Oke, baik. Kemudian kita di pengelompokan planet. Ternyata planet itu berkelompok-kelompok juga. Bukan kita aja yang berkelompok ya. Jangan salah. Planet juga berkelompok. Ya, di pertama itu kan atau yang jadi pusatnya kan matahari kan. Ya, matahari. Kemudian setelah matahari ada Merkurius. Kemudian ada Venus. Kemudian ada terus Mars. Nah, nanti di Mars itu kayak ada sabu. Apa itu namanya? Batu-batu gitu. Sabu apa? Asteroid. Nah, itu pembatas antara Mars dengan Jupiter. Setelah Jupiter apa? Saturnus. Kemudian apa Bizar? Ada Uranus. Terakhir ada Neptunus. Jadi sabu itu tadi, matahari ke Mars itu dibilang apa?
dalam. Nah, batas dari sabuk asteroid ke Neptunus, ya kan? Itu planet planet luar. Biasanya planet dalam itu ditandai dengan planet-planet kecil, ya kan? Kecil kan? Merkurius, Venus, Bumi, sama Mars. Sedangkan di luar pembatas, nih, di luar pembatas, di luar ini misalnya nih Merkurius, perhatikan Venus, Bumi, Mars. Nah ini batu-batuan ini, nampak? Ini menjadi pembatas asteroid. Ini adalah planet dalam atau planet kecil. Sedangkan ini planet luar. Itu kalau ditandai dengan batas asteroid. Ada lagi kelompoknya, ditandai dengan batas matahari dan bumi. Batasnya, oke? Matahari dan sebelum lanjut ibu tanya Jepang, ya kan Jepang. Planet dalam itu batasnya sampai mana kita di Jepang? Sampai Mars, ya kan? Dari matahari ke Mars. Oke, itu planet dalam. Atau yang dikenal dengan planet kecil. Kalau planet luar mana di Jepang? Dari mana? Dari batas asteroid keluar. Berarti apa aja mataharinya nih? Mataharinya, planetnya? Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, itu planet luar. Itu ya. Itu melalui batu-batu kecil atau batas asteroid. Sekarang ada batas dari matahari ke bumi. Ini aja batasnya. Matahari dan bumi. Matahari dan bumi berarti planetnya apa aja? Cuma dua. Batas matahari dan bumi. Berarti planetnya ada dua. Apa aja? Venus dan Venus. Nah, itu dibilang planet inferior. Batasnya ya kan Merkurius dan Venus. Batasnya cuma matahari dan bumi. Berarti yang ini planet inferior. Di luar bumi atau menjauhi matahari itu planet superior. Berarti dari apa? Mars. Bisa dapat? Belum? Diulang. Tadi planet dalam planet luar dapat? Dari mana batasnya udah? Kalau planet inferior sama superior udah dapat Fatir? Belum? Belum, kita ulang. Pengelompokan planet inferior dan superior itu ditandai dengan matahari dan bumi. Batasnya matahari dan bumi. Matahari dan bumi, dua objek ini aja. Berarti matahari jadi pembatas awal, bumi jadi pembatas akhir. Di dua ini menjadi planet inferior. Planet inferior. Kemudian di luar si bumi ini planet superior, di luar orbit bumi. Di luar orbit bumi. Kalau masih di dalam orbit bumi, batasnya matahari itu ingat aja dua ini planet ini. Oke, dapat? Maya dapat? Gak apa-apa kalau bilang belum. Belum juga? Belum. Siapa? Tadi kita bahas pengelompokan yang pertama itu dibatasi dengan batu-batu atau asteroid. Ya. Dari matahari ke sabuk asteroid dalam itu ada 4 planet. Siapa? Itu adalah planet kecil. Tahu kan planet itu siapa? Tahu nggak? Tahu. Ya, itu 4 planet ini. Ya, itu planet kecil. Kalau batasnya batu-batu kecil ini. Planet luarnya planet yang besar. Planet luar. Nah, sekarang pengelompokannya melalui matahari dan bumi. Matahari dan bumi. Matahari dan bumi. Dan batas awalnya matahari
matahari, batas akhirnya bumi. Berarti yang di dalam ini ada dua planet. Planet apa aja? Merkurius dan Venus. Di luar batasi bumi ada planet juga, ada 5 planet. Planet apa aja? Ini dibilang superior, ya. Superior. Ini apa? Inferior. Oke. Kalau misalnya empat ini batasnya, batu-batu ini apa apanya? Ya, sama asteroid. Cuman apa namanya planet apa? Terbagi jadi dua juga, planet adalah. Kalau yang di luar sabu asteroid planet bulan. Oke, itu ya. Sudah dapat? Latin? Ya. Inilah tadi berdasar asteroid, ini asteroid ini. Asteroid ini dia. Ya, ini planet dalamnya 4. Kan di dalam asteroid ini kan? Ya, di luar asteroid planet planet yang besar. Oke, kita bahas. Ini juga Oke, baik, di sini kita disinggung tentang karakteristik planet. Ternyata bukan cuma manusia aja yang memiliki karakter, planet juga memiliki karakter. Yang pertama, Merkurius. Planet yang pertama, Merkurius. Apa karakter Merkurius? Ingat aja, Merkurius itu planet yang paling dekat mana? Ya, itulah karakter atau yang menandakan planet tersebut. Ya, planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Itu aja ya, biar ingatnya mudah. Dan kemudian ada si Venus ini dibilang bintang fajar. Dan subuh-subuh pernah keluar? Langit itu kok kayak warna merah ya, klip gitu kan. Nah, itu si Venus yang sering keluar waktu fajar. Itu bukan bintang, itu adalah planet Venus. Kita sering bilang itu bintang ya, itu kan, itu bintang ya. Padahal itu adalah Venus. Berarti si planet Venus ini dikenal dengan bintang fajar atau bintang senja. Ya. Mudah ingatnya? Merkurius paling dekat dengan matahari. Kalau si Venus bintang ya. Kemudian ada bumi, tempat tinggal kita. Apa karakter si bumi? Apa yang menandakan planet si bumi ini? Planet biru. Yang ada planet biru karena permukaannya banyak airnya atau banyak oksigen sehingga bisa ditinggali makhluk hidup. Kemudian ada planet Mars. Planet Mars ini planet yang memiliki batu-batu yang mengandung besi oksidasi sehingga planet Mars disebut juga sebagai planet merah. Ya. Jadi bintang merah planet Venus. Ini Mars adalah planet merah. Ya kan Wahyu? Oke, Jupiter. Planet paling apa nih? Besar. Jupiter planet paling besar. Ya. Saturnus planet memiliki cincin. Kemudian ada Uranus. Uranus apa?
Nah, Uranus itu ditandai dengan memiliki kabut yang tebal. Kemudian Neptunus sama dengan hampir sama dengan planet Uranus. Planet Neptunus ini planet yang paling ujung, paling jauh dengan matahari. Sudah paham? Sudah? Oke, betul nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu kasih tugas kalian, tugas kelompok. Udah pasti dengan kelompoknya kan? Ya. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya ya. Sudah dapat semua? Ya. Buka lembar kerjanya atau LKPD-nya. Gimana Bu cara mengerjakannya? Ibu apa yang arahkan? Yang pertama kalian tulis dulu nama kelompok kalian. Tulis. Nah, setelah udah ditulis nama kelompok kalian, di sini ada tugas. Tugas tentang materi yang kita bahas hari ini. Ya, udah nanti dijawab. Jawabnya langsung di sini aja ya. Jawabannya nanti satu persatu kawannya cari, yang satunya lagi menulis biar cepat kerja sama. Kemudian di lembar yang paling terakhir, perhatikan lembar paling terakhir. Nanti kalian nggak ngerti. Lembar paling terakhir dulu. Baca lembar paling terakhir. Ya nggak bertanya lagi, ada satu lagi. Lembar ya. Balik lagi sahabat. Nah, di sini lengkapi informasi di bawah ini. Oke, di sini kan yang pertama, berdasarkan matahari dan bumi. Nah, berdasarkan matahari dan bumi, itu planet terbagi menjadi dua. Yang tadi batasnya matahari dan bumi. Tahu? Kalau misalnya batasnya matahari dan bumi, di tengah-tengahnya dua planet. Itulah apa nama planetnya? Ya. Yaitu planet apa? Planet ini dan ini. Berarti planet ini terdiri dari, ini kan ada dua kan? Itulah dijawab. Tengok LKPD-nya. Tengok. Berdasarkan matahari dan bumi sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu planet planet I dan S. Ibu kasih dulunya. Oke. Nah, planet I terdiri dari planet ini dan ini. Nah, planet S terdiri dari, ini kan ada kata kuncinya juga kan? Ada Ibu singgung, ada Jupiter di situ. Paham? Nah, kemudian selanjutnya planet dikelompokkan berdasarkan lintasan asteroid. Nah, udah kan? Ada terbagi dua juga kan? Planet ini dan ini. Oke, planet ini terdiri dari planet ini. Ini udah ada cluenya juga. Ada bumi. Bisa? Oke, bisa. Ibu kasih waktu. Kasih waktu ya. Ini berapa menit? Di angka 3 bisa? Siap? 20 menit. Oke, tunggu ya. Yang nggak tahu bertanya. Kawan yang satu mencari, yang satu menulis, yang cepat kerjanya. Yang nggak tahu tanya Ibu. Tahu dong pertanyaannya apa yang dimaksud dengan tata surya? Singkat-singkat aja ya. Ya, yang kedua tadi, mengapa matahari menjadi pusat tata surya?
Pak, ada masalah? Apa yang terjadi jika planet-planet berunsur tata surya keluar dari garis edaran masing-masing untuk tersinggung? Kalau misalnya orang itu keluar dari putaran edarannya, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Gampang kan? Vira kasih jawab, Vira. Semangat dulu, Vira. Kenapa? Ada masalah? Yang mulai sekarang. Dia mulai saling berhadir. Ya, ini benar. Ini udah benar ya gini. Ya berarti ini planet ini terdiri atas dua planet tadi. Gitu sebutkan dulu planet ini. Ini benar. Kenapa dihapus? Benar. Kan terbagi melalui bumi, si matahari dan bumi kan. Ya ini dua ini kelompok. Ini baru dijelaskan planet apa aja. Planet ini terdiri dari planet ini. Kemudian ini. Makanya ibu kasih kursinya ada Jupiter. Ada Jupiter. Planet. Planet adalah benda langit. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya. Tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, tetapi dapat memasukkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Boleh sebut bacakan Abizar, planet Abizar. Tunggu ya. Kelompok lain dengarkan apa itu planet Abizar. Nah, planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. akan tetapi dapat memancarkan cahaya bintang yang diterimanya. Akan tetapi dapat memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya.
itu nampak memancar itu dikarenakan ada pantulan cahaya dari bintang lain. Makanya dia memberi balik cahaya itu. Oke. Dan nomor 4, sebutkanlah dengan benar planet-planet penyusun tata surya. Tahu dong? Yang apa itu? Ya itu. Benar. Akan dia. Ya, itu bagaimana caranya? Perhatikan. Berdasarkan matahari dan bumi batasnya. Matahari dan bumi itu dibagi jadi juga planet. Dah. Oke, planet In dan planet Su. Apa? In. Enggak lah. In, Pen, dan Su. Ya, sini dulu. Kemudian planet apa tadi In superior terdiri dari yang diapit matahari dan bumi. Nomor 4, urutkan planet-planet. Ya udah yang 8 planet itu. Urutkan dari yang terdekat matahari sampai yang terjauh. Urutkan. Tidak. Dan itu kawan kalian. Ini nilai kebetulan. Ya. Batasnya matahari dan bumi itu terbagi 2 kelompok juga. Nama planetnya In dan Su. In apa? In, Su. Oh, di sini. In dan Su. Su. Kalau batasnya matahari dan ya, itu Su. Ya. Dan itu ada ini terdiri dari apa yang dikasih tadi. Tulis ini planet juga terdiri dari planet ini dan ini. Antara matahari dan bumi kan ada 2 planet itu. Jadi tulis itu dulu planet Kalion. Jadi dari planet apa? Yang diapit matahari dan bumi. Nah, udah siap. 10 menit lagi ya. Tahu ibu yang dekat matahari dan di depan bumi ada 2 planet itu planet apa? Saya bisa nengok yang di urutan nomor 4. Tahu berapa nomor planet? Ya betul. Ya. Ini dulu planet ini ya nomor. Oke. Planet ini di planet ini terdiri dari 2 planet yang diapit antara matahari dan bumi. Iyalah ini.
Ini terdiri bumi. Kelompok Ica udah. Udah, siap. Kemudian ada pengelompokan antara asteroid tadi yang bentuk kecil. Itu terbagi dua juga, apa namanya dulu? Kayak yang di atas, yang lihat asteroid. Yang dua itu berarti planet J dan planet M. Bu, ya siap. Siap. Ini juga. Yang terakhir juga. Ya, kawan-kawannya. Ayo, 8 menit lagi, atau 7 menit lagi ya. Supaya tertib ya. Kemudian, pelan-pelan kalau berdasarkan lintasan asteroid atau batu-batu kecil tadi, itu terbagi dua juga, kayak ini dan ini. Tulis dulu. Planet D dan planet L. Apa D apa L? Dibagi dulu. In, kalau misalnya bahasa Inggrisnya in. Sini seluruhin apa in? Melalui asteroid. Apa? Ya, tunggu dulu. Juga sama kayak kelompok Alila. Ya, terbagi atas lintasan asteroid itu terbagi dua juga ada tiga. Asteroid seperti kecil. Nah ini asteroid. Ini asteroid. Jadi kalau misalnya ini apa bagian apa namanya? Planet Merkurius, Venus, Bumi. Di dalam ini apa? Udah. Oh iya. Planet apa tuh? Planet. Dan planet dalam apa aja terdirinya? Oke, baik, udah siap semua? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? 3? Udah, 4? Mulai dari kelompok 4 dulu ya. Maju kelompok 4. Salam perjalanan diri, ngapain di depan? Itu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan tata surya? Tata surya adalah sekumpulan benda langit yang terdiri atas matahari, planet, dan benda-benda langit. Mengapa matahari menjadi pusat tata surya? Karena pengaruh medan magnet dan medan gravitasi matahari tersebut. Oke, selanjutnya Pak Wahyu. Apa yang dimaksud dengan planet? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi dapat memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. 4. Urutkanlah dengan benar planet-planet penyusun tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Terakhir 5.
Apa yang terjadi jika planet-planet menyusun tata surya keluar dari garis edarnya masing-masing? Terjadinya tabrakan antar planet-planet lainnya. Oke, baik. Selanjutnya, kasih Nazwa. Soal selanjutnya. Para ilmuwan telah melakukan pengelompokan planet berdasarkan matahari dan bumi sebagai pembatasannya. Planet dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu planet interior dan planet superior. Planet inferior terdiri dari planet Merkurius. Planet inferior atau planet inferior? Inferior terdiri dari planet Merkurius dan Venus, sedangkan planet superior terdiri dari planet Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Selanjutnya, planet-planet dikelompokkan berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatasannya. Pengelompokan tersebut terdiri dari dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar terdiri dari Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Jupiter. Ya. Oke, dari kelompok 4. Ada yang salah atau ingin disanggah? Atau benar? Bu, mereka salah, Bu. Mereka bilangnya planet interior. Ternyata hasilnya planet inferior. Mereka bilang, Bu, planet inferior katanya Saturnus sama Neptunus. Ya, benar? Dari yang mereka sebutkan benar, ada yang salah? Atau benar semua? Ya kan, kelompok 2, apa yang diganti? Interior. Kelompok 2 yang diganti interior, seharusnya superior. Dari kelompok 4 ada yang salah. Berarti kalau ada yang salah kita beri hapus dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama tentang sistem tata surya. Anggota Polita adalah Salsa, Rifat, dan Fadil. Apa yang dimaksud dengan tata surya? Tata surya adalah benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan semua objek lain yang terikat oleh gaya gravitasi matahari seperti planet, bulan, asteroid, komet, dan debu antariksa. 2. Mengapa matahari menjadi pusat tata surya? Matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan di bumi. Matahari termasuk bintang, yaitu benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri yang terdekat dengan bumi. 3. Apa yang dimaksud dengan planet? Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari. Oke, selanjutnya kasih kawannya bagi 4. Urutkan pula dengan benar planet-planet penyusun tata surya: Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 5. Apa yang terjadi jika planet-planet penyusun tata surya keluar dari garis edarnya masing-masing, saling bertabrakan? Ya. Dan selanjutnya Salsa. Para ilmuwan telah melakukan pengelompokan planet-planet berdasarkan matahari dan bumi sebagai pembatasnya. Planet dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior terdiri dari planet Merkurius dan Venus.
Sedangkan planet Surya terdiri dari planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya planet-planet dikelompokkan berdasarkan lintasan dari berbagai pembatasnya. Pengelompokan tersebut terdiri dari dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 1. Bintang A dan Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dipresentasikan hasil kerja kami. Apa yang dimaksud dengan tata surya? Tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari, planet, dan benda-benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Mengapa matahari menjadi pusat tata surya? Karena massa dan gravitasinya yang besar dan menyebabkan matahari memiliki gaya tarik gravitasi yang kuat. Apa yang dimaksud dengan planet? Planet adalah benda langit yang mengorbitkan matahari. Planet apa tadi ulang? Planet adalah benda langit yang mengorbit matahari. Urutkan dengan benar planet ini sudah tersedia: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Apa yang terjadi jika planet-planet menyusun tata surya bergerak garis medannya masing-masing akan saling bertabrakan? Selanjutnya dan Mira. Para yang melakukan berdasarkan apabila menjadi dua kelompok, yaitu planet Jupiter dan planet Neptunus. Planet kedua terdiri dari planet Merkurius dan Venus, sedangkan planet Mars terdiri dari planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan planet dikelompokkan berdasarkan lintasan sebagai pembatasnya. Kelompok yang terdiri dari dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Sapa, Naya, perhatikan. Abi. Terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Ada yang mau disanggah? Tadi Ibu agak sedikit merasa janggal di jawaban kelompok 1 di pengertian planet. Bapak Mira, pengertian planet kamu? Planet adalah di pertanyaan sebaliknya. Planet adalah benda langit yang mengorbit matahari. Semua benda yang ada di langit, semuanya itu mengorbit pada matahari. Jadi, apa itu pengertian planet, Abi? Mana tugas kamu, Abi? Abi, buka tugas kamu. Semua benda-benda langit itu memang mengorbit ke matahari. Pertanyaannya, apa itu planet, Abi? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi dapat memantulkan cahaya dari bintang. Bintang yang diterimanya udah apa? Planet adalah benda langit yang tidak dapat
cahayanya sendiri. Akan tetapi dapat memantulkan cahaya dari apa? Dari bintang yang kita terimanya. Oke, tutup silakan kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjut kelompok 3 terakhir. Ayo, semangat. Ada ya celah. Jadi di kelompok 2 celahnya di inferior. Kelompok 1 celahnya di planet. Kita tengok kelompok 3. Apakah ada celahnya atau kesalahannya? Buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa yang dimaksud dengan tata surya? Tata surya adalah sekumpulan benda langit yang terdiri atas matahari, planet, dan benda langit dan program yang mengelilingi matahari. 2. Mengapa matahari menjadi pusat tata surya? Karena pengaruh medan magnet dan medan gravitasi matahari. 3. Apa yang dimaksud dengan planet? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memisahkan cahayanya sendiri, akan tetapi dapat memantulkan cahaya dari bintang. Oke, kasih lagi. Selanjutnya nomor 4. Urutkanlah dengan benar planet-planet yang menyusun tata surya: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya. Apa yang terjadi jika planet-planet menyusun tata surya keluar dari garis edarnya masing-masing? Planet akan bertabrakan. Oke, selanjutnya kalian cari celah kelompok 3. Kelompok 4 tadi nggak ada celah ya. Para ilmuwan telah melakukan pengelompokan planet-planet berdasarkan matahari dan bumi. Sebagai pembatasan planet dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet inferior terdiri dari planet Merkurius dan Venus, sedangkan planet superior terdiri dari planet Mars, Jupiter, Venus, Merkurius, dan Neptunus. Selanjutnya, planet-planet dikelompokkan berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatasannya. Pengelompokan tersebut terdiri dari 2 kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari planet Mars, Venus, Bumi, dan Merkurius. Planet luar terdiri dari Saturnus, Neptunus, Uranus, dan Jupiter. Ada yang salah? Ibu merasa ada yang salah di kelompok 3. Cuman sebelum ibu yang menggali kesalahan mereka, kelompok lain kelompok 4 yang mana kelompok 3? Ibu ada kesalahan di kelompok 3 dapat di superior. Planet superior terdiri dari apa planet? Apa terjadi apa kalian? Superior. Mars, Jupiter, Venus, Merkurius, dan Neptunus. Benar? Benar. Oke, disebutkan dari dalam. Mars, Venus, Bumi, dan Merkurius. Mars, Venus, Bumi, dan Merkurius. bisa, ya kan? Walaupun nggak berurut, planet luarnya Saturnus, Neptunus, Uranus, dan Jupiter. ya berarti salah di planet superior. Apa aja planet superior terdiri dari apa? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Kalau planet Venus itu termasuk dari planet inferior. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, sudah tahu siapa yang sempurna dari kelompok-kelompok yang ada? Kita kasih aplaus buat kelompok keempat. Oke, baik. Ya, tadi udah ketinggalan Tata Surya? Ibu. Udah. Hari ini apa yang kalian dapatkan? Udah paham? Oke, hari ini kita sudah mempelajari atau menyinggung tentang tata surya, ya kan? Tata surya itu tadi adalah sekumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda lainnya. Nah, kemudian mengapa matahari menjadi pusat tata surya? Karena matahari memiliki medan magnet yang sangat kuat, yang sangat besar. Nah, kemudian tiga, apa yang dimaksud dengan planet? Planet tadi itu adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, tapi akan memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Yang kelima, urutan planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Apa yang terjadi jika planet-planet penyusun tata surya keluar dari edarnya? Maka planet tersebut akan saling bertabrakan. Nah, kemudian yang terakhir, planet terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu melalui asteroid, yang kedua yaitu batasnya matahari dan bumi. Batas matahari dan bumi yaitu ada planet inferior, terdiri dari planet Merkurius dan Venus. Kemudian planet superiornya ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Terakhir, kalian, Ibu mau tanya. Setiap kelompok Ibu tanya satu. Depan, apa yang kamu dapat pelajaran hari ini? Pertama, sebutkan 8 planet. Apa yang kamu dapat tentang 8 planet itu? Sebutkan, boleh nggak berurutan, boleh, yang penting 8 di antara kita. Dan depan, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, Neptunus. Maya, apa itu tata surya, Maya? Tata surya, Maya? Baru aja kita pelajari tadi. Tata surya adalah sekumpulan benda langit yang terdiri atas matahari, planet, dan benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Ya, benar. Ya. Tadi pusat tata surya apa, Salsa? Pusat tata surya atau yang disebut dengan Bima Sakti. Pusat benda-benda langit, semua mengelilingi dia. Apa tuh? Apa, Bima? Matahari. Ya, itu pusat semua tata surya. Matahari. Ada berapa lapisan tadi? Ada 4. Sebutkan. Pertama, inti matahari. Kedua, fotosfer. Ketiga, yang keempat, corona. Oke, dapat. Najwa. Planet dalam disebut juga dengan planet luar.
Planet dalam disebut juga dengan planet tidak. Beda planet dalam sama inferior. Planet dalam disebut juga dengan planet kecil. Oke. Tadi kita udah menyinggung sedikit juga tentang karakteristik planet. Bumi ditandai dengan planet bumi biru. Oke. Yang bintang pelajar planet apa? Venus. Dah. Yang paling dekat dengan matahari? Merkurius. Fatir, paling jauh dengan matahari planet apa? Neptunus. Wahyu, planet paling besar? Jupiter. Oke, Safa, planet yang memiliki cincin? Saturnus. Ya. Sudah semua? Ya. Dari pelajaran hari ini, apa kendala atau apa masalah yang paling hadapi atau susah kali sih materi ini, materi yang mana gitu, biar ibu kasih tahu dan kita saling diskusi. Yang mana yang bingung masihan? Kayaknya yang kelompok-kelompok ini, ya kan, kelompokan banget kan. Di mana materi yang menjadi kendala kalian sampai kalian belum paham materi saat ini, materi pelajaran bahasa, pelajaran bahasa. Yang mana Naya? Yang pengelompokan. Fokus ke pengelompokan ya. Pengelompokan yang jaraknya matahari dan bumi. Matahari dan bumi kayaknya ya, perhatikan di SKPD kalian. Ini matahari yang biru berapa sih Bu? Bumi. Ya. Ini menjadi jaraknya. Ya, yang dua planet ini, Merkurius sama Venus, ini dibilang planet inferior. Planet apa? Inferior. Ya. Di luar si bumi, dari Mars ke belakang sampai paling jauh dari matahari itu planet superior. Berarti ada berapa planet? Ada 5 ya. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Venus. Paham lah ya? Belum dapat? Sebutan yang balik kamu. Dari matahari ke bumi itu jaraknya matahari ke bumi itu dinamakan planet apa? Dua planet ini termasuk dari bagian planet apa? Inferior. Yang terdiri dari planet apa aja? Sama Venus. Nah, di luar bumi menjauhi matahari, ini tinggal sisa-sisanya itu termasuk dari bagian kelompok planet. Kawannya udah menyebutkan tadi. Contoh masuk superior. Berarti terdiri dari apa? Di belakang si bumi. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang antara jaraknya bumi dan matahari dan bumi. Yang kelompok lainnya itu batasnya batu-batu kecil atau sabu asteroid. Ya, sabu kecil asteroid. Kalau yang di dalam itu planet dalam. Oke, yang di luar planet luar. Paham anak? Paham. Selanjutnya atau minggu depan kita akan mempelajari materi bumi dan satelitnya.
Hari ini kita belajar tentang sistem minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bumi dan satelit. Kita sambung sedikit ya. Satelit bumi apa? Bulan. Ya. Satelit yang memiliki planet apa yang memiliki satelit Deimos dan Phobos? Planet Nah, kalau dipelajari ya, minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi tersebut. Ya, coba berdiri. Itu lagi. Pemanasan. Sampai kan sudah aja tadi ya ibu apa? Ya, sekarang kita akan melakukan pemanasan. Kalau ibu bilang agak jauh dari mejanya, kalau ibu bilang berdiri, otomatis pastinya balikan ya, Antoni. Kalau ibu bilang berdiri, kalian jongkok. Oke. Kalau ibu bilang jongkok, berdiri. Fokus. Kita mulai. Jongkok. Ngapain? Jongkok. Nah, fokus lagi. Jongkok. Lagi. Berdiri. Berdiri. Ngapain lagi bicara? Jongkok. 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 Berdiri. Jongkok. Ngapain minta ngapain? Ngapain berdiri? Ya, fokus ya. Nanti yang fokus adalah bintang. Bintangan. Jongkok. 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 Berdiri. Berdiri. Jongkok. Oke, baik, Adi, siapkan, nanti dari siapkan, biar kita pulang. Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.